Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis kemitraan. Sebelum masuk ke presentasinya, perkenalkan, saya Vivi Lutfiana Salsabila dari kelompok 3 beserta teman saya Abdillah Wildan Firdaus dan Suci Indahsari. Berikut ini ada beberapa materi yang akan kami bahas dalam video kali ini. Yang pertama, ada pengertian dari kemitraan, kedua, unsur kemitraan, kemudian tujuan kemitraan, pola-pola kemitraan, dan hubungan kemitraan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis kemitraan. Apa sih bisnis kemitraan? Bisnis kemitraan adalah salah satu jalinan kerjasama atau persekutuan antara dua pihak atau lebih yang saling menguntungkan satu sama lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan bersama untuk mencapai hasil yang lebih baik serta mampu meningkatkan daya saing. Selanjutnya ada unsur kemitraan. Unsur kemitraan sendiri itu memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur kerjasama antara usaha kecil dan usaha menengah. Nah, kerjasama ini bisa dilakukan dalam bentuk strategi pemasaran untuk meningkatkan visibilitas produk mereka masing-masing. Yang kedua, kerjasama juga dapat memberikan manfaat yang menguntungkan dan dapat meningkatkan daya saing di pasar. Yang kedua yaitu unsur pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha kecil dan pengusaha menengah, di mana dalam unsur ini pengusaha kecil dan pengusaha menengah itu memiliki tanggung jawab memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan serta produktivitas karyawan itu sendiri. Ketiga, ada unsur saling memerlukan, melengkapi, dan menguntungkan, di mana unsur ini menunjukkan bahwa kerjasama yang terjadi antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah itu terjadi bukan karena ingin mencapai tujuan masing-masing perusahaan. Unsur ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak saling bergantungan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada tujuan dari kemitraan. Yang pertama, kemitraan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan juga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua yaitu meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, di mana semua pihak yang terlibat dalam kemitraan ini akan merasakan keuntungan dan manfaat yang sebanding. Yang ketiga, meningkatkan pemerataan serta pemberdayaan masyarakat dan pengusaha kecil. Hal ini dilakukan supaya masyarakat dan pengusaha kecil dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Dari kemitraan diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru. Pola kemitraan bisnis. Yang pertama, pola kemitraan plasma. Pola kemitraan plasma adalah pola kemitraan yang dilakukan oleh antara perusahaan dengan petani atau kelompok petani. Yang kedua yaitu pola kemitraan subkontrak. Pola kemitraan subkontrak adalah pola yang dilakukan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha. Yang ketiga yaitu pola kemitraan dagang umum. Pola kemitraan dagang umum adalah pola yang dilakukan antara pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas yang diperlukan oleh pihak pemasaran tersebut. Yang keempat, pola kemitraan keagenan. Pola kemitraan keagenan adalah pola yang dilakukan antara perusahaan mitra dengan pengusaha kecil. Yang kelima, yang terakhir yaitu pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis atau KOA. Pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis atau KOA adalah pola yang dilakukan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Hubungan kemitraan bisnis yang pertama mempunyai tujuan yang sama.
tujuan dari urusan sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang. Untuk itu harus terus menerus menghasilkan barang atau jasa yang bermutu dengan harga yang layak sehingga laku terjual di pasaran dengan imbalan keuntungan yang sama. Yang kedua yaitu saling menguntungkan atau mutual benefit. Setiap pihak harus saling menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan dalam kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu saling mempercayai atau mutual trust. Saling percaya di sini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang atau jasa yang dihasilkan. Dan keempat yaitu saling terbuka atau transparan. Bersifat terbuka ini memang dalam batasan tertentu yang cukup luas pula data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak lain. Yang kelima yaitu pola mempunyai hubungan jangka panjang atau long term relationship. Kedua belah pihak merasa paling percaya, saling menguntungkan dan mempunyai kepentingan yang sama, cenderung akan kerjasama dalam waktu yang panjang, tidak hanya 5 tahun ataupun 10 tahun, bahkan hingga sampai 20 tahun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.